Halo Sobat Santuy, apa kabarnya nih? Gimana? Masih minta tethering WA padahal buka YouTube? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre komedi nih, di mana film ini dimainkan oleh aktor Jimmy Carey sebagai Lloyd yang udah nggak diragukan lagi nih aktingnya, di mana film yang pernah ia bintangi diantaranya yaitu film seperti The Mask, Ace Ventura, dan Bruce Almighty, dan masih banyak lagi, serta Jeff Daniels sebagai Harry dan Lauren Holly sebagai Mary Swenson. Film ini berjudul Dumb and Dumber. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke... Tapi intro dulu deh. Film diawali dengan memperlihatkan seorang supir taksi nih di sebuah perusahaan. Tapi yang jelas itu bukan perusahaan taksi Bluebird ya, ataupun Grab. Pria tersebut bernama Lloyd dan Harry yang bekerja di sebuah perusahaan penitipan anjing. Terlihat Lloyd sedang menjemput penumpangnya di sebuah rumah yang bernama Mary Swenson. Saat pandangan pertama ia langsung jatuh cinta terhadap wanita itu. Dan di sisi lain Harry sedang sibuk mengantarkan sang anjing ke pemiliknya. Saat ia sedang di perjalanan, Lloyd sangat sibuk berbicara dengan Mary, dan hal itu membuatnya merasa takut. What's the matter? A little tense about the flight? You know, like in a head-on crash or flying off or getting trapped under a gas truck. That's the word. I have this cousin. Well, I have this cousin. Lloyd, could you keep your eyes on the road, please? Dan tibalah mereka di bandara. Hingga saat akan berangkat, Lloyd meminta dia untuk dipeluk. Akhirnya ia pun menurutinya. Saat akan berangkat, tiba-tiba ia melihat Holly dan lupa membawa kopernya. Yang nanti di akhir kita akan tahu isinya itu apaan, gengs. Dan dua orang mengikutinya di belakang, seorang pria dan satu wanita. Pria tersebut bernama Joe, atau yang disebut Metal. Dan sang wanita tanpa disebutkan namanya, karena mungkin nggak terlalu jago ngelawak kali ya. Jadi cuma dapat 4 kali masuk adegan. Oke lanjut, dia sedang mengikutinya di belakang. Dan Joe pun mengatakan, wah gajian nih kita. Lloyd seketika mengambil koper tersebut dan membuat dua orang itu pun terkejut. Ia pun mengejar Mary sampai di jembatan masuk pesawat. Saat akan masuk dengan pedenya, ia menunjukkan kartu pengenalnya, yaitu sebagai supir taksi. Tapi usaha itu pun gagal, ia malah jatuh nih gengs. Dan dengan perasaan kecewa, ia pun membawa koper itu pulang ke rumahnya. Di situ mereka duduk sambil meratapi nasib mereka, di mana Harry telah kehilangan pekerjaannya. Muak dengan keadaan itu, mereka pun berencana pergi ke Aspen untuk mengembalikan koper tersebut. Tak berselang lama, ternyata Joe dan temannya itu mendatangi kediamannya. Melihat mereka tidak ada di rumah, ia pun mematahkan leher burung mereka. Singkatnya mereka pun berangkat, di mana di perjalanan mereka harus berhemat. Untuk menambah pemasukan di perjalanan, Lloyd nih ternyata menjual burung mati tadi gengs ke seorang anak yang buta. Anjir, kurang ajar nih. Scene pun berpindah, mereka pun tiba di sebuah rest area, di mana ia mendapat masalah dengan seorang pria bernama Seabass. What the hell? Who's the dead man? Seabass meludahi makanannya Harry. Dan untuk membalaskannya, Lloyd pun memiliki sebuah ide, di mana ia berpura-pura untuk damai dengan Bass dan ingin mentraktirnya. Tapi ternyata nih gengs, ia malah sampai di kasir mengatakan bahwa Bass akan mentraktirnya dan memasukkan semua tagihan ke dalam ponnya Bass. Mamam tuh. Seabass said that. Well, if that guy at the table over there is Seabass. All right, that's what he wants. Kill some! That was
genius, Lloyd. Sheer genius. I mean, where did you come up? Di perjalanan, Lloyd tiba-tiba ingin pipis dan akhirnya ia pun pipis di botol. Setelah itu ia pun diberhentikan oleh seorang sheriff karena mereka menyetir terlalu cepat nih, gengs. Dan polisi tersebut melihat botol itu yang dikira nih itu adalah botol minuman alkohol. Dan ia pun meminta botol tersebut. Sir, no, wait. No, sir, don't. Don't drink. Tic-tac, sir? Get the hell out of here. Scene pun berpindah di malam hari. Di perjalanan di mana Lloyd berhayal menemui Holly. Anjir, sempat-sempat berhayal jorok nih, kapten. Ia pun berlagak seperti seorang Bruce Lee. Nih kalau saya nontonnya nih, ini kayaknya mirip-mirip film Casino Intro deh. Yang dia mukulin penjahat di bagian sepupunya itu loh. Ingat tak kalian? Oke. Kalau kalian gak ingat, tonton aja lah sendiri. Dan saat Holly membuka gunung kembarnya, nampak sebuah lampu kelap-kelip. Seketika itu ia pun tersadar nih guys, ternyata ia sedang berhayal. Dan tibalah mereka di sebuah hotel. Saat di hotel, mereka pun kembali digegerkan dengan suara Sepertinya tetangga sebelah sedang berperang nih guys. Dan mempraktekkan praktek biologis. Mereka sepertinya bersemangat sekali nih. Ia pun mengambil gelas dan menempelkannya di sebuah dinding. Scene pun berpindah di mana Metal tadinya ikut numpang di mobil mereka dan singgah di sebuah kafe. Saat sedang menelpon keluar, mereka memasukkan cabai ke dalam makanan Metal. Sementara itu, ternyata ia sudah menyiapkan racun tikus untuk membunuh mereka berdua. Saat ia makan roti tersebut, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa. Sementara Harry mencari obat lambungnya, Lloyd melakukan berbagai cara, dan akhirnya mereka memberikan obat sakit lambungnya. Yang ternyata itu adalah racun tikus tadi, gengs. Dan seketika ia pun mati deh. Kan? Senjata makan tuan. Di suatu ketika, lagi tengah enak-enaknya pipis, Lloyd pun dikejutkan dengan sebuah tulisan, di mana pas tepat jam 2.15 pagi, ia akan ditemui seorang yang ternyata itu adalah si Bas. Ia hampir diadu batang oleh si Bas, namun untungnya Harry datang di saat yang tepat. Lloyd pun menggantikan Harry untuk menyetir karena ia tidak fokus. Akhirnya mereka tersesat cukup jauh, hingga hal itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk memutar balik, karena persediaan telah habis. Stop being a baby! A cat drove almost a sixth of the way across the country. Dan di tengah kekecewaan itu, mereka akhirnya menemukan sebuah motor mini nih, yang ditukarkan dengan van miliknya. Traded the van for it, straight up. I can get 70 miles to the gallon. Wah, enak banget ya punya teman santuy macam gini. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Panas dingin mereka lalui dan akhirnya tibalah mereka di Aspen. Tetapi mereka menemukan satu masalah lagi nih gengs. Yang dimana mereka tidak tahu nama Mary yang sebenarnya. Karena di kota tersebut sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk menemukan tanpa identitas lengkap. Di tengah keputusasaan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya mereka membuat sebuah api, dan tanpa diketahui Harry, ternyata Lloyd mempunyai sarung tangan cadangan. Sehingga hal itu membuat Harry kesal dan melempar tas itu dan lanjut bergelut nih gengs. Namun pergelutan mereka terhenti saat melihat ke arah koper itu. Dan ternyata ada begitu banyak uang di dalam koper tersebut. Dan mereka memakai uang tersebut untuk menginap di hotel mewah dan berpoya-poya. We'll take it! Tibalah mereka pada misi awal.
Akhirnya mereka menemukan wanita itu yang ternyata bernama It's Mary. Mary Swenson, yang salah satu keluarga terkaya di kota tersebut, yang kemudian berniat untuk pergi menemuinya. Dan persiapan pun dimulai dengan berbulu, potong kuku, cabut bulu hidung, dan masih banyak lagi nih, guys. Scene pun berpindah di mana mereka akhirnya sampai di pesta tersebut dan menemui Mary. Tapi Lloyd merasa gugup. Akhirnya ia menyuruh Harry untuk menemuinya. No, Come I'm on, not. No, please. I'm not. Oh, please. Okay, stop. What a hooters you got there? Tetapi tidak sesuai kesepakatan awal. Saat ia ingin Buddy. mengenalkan Lloyd, tiba-tiba datang wanita bernama Helen, di mana Harry akan jalan dengan Mary pergi ke skating. Ia pun mengatakan bahwa ia akan menemui Lloyd. Sementara itu, Lloyd sangat senang. Ia pun ngocok bir dan dibuka hingga tutup dari botol itu mengenai burung hantu Iceland yang langka, dan seketika burung itu pun mati. We killed their bird. Now they killed one of ours. Melihat itu, mereka pun takut dan mengatakan bahwa mereka adalah agen khusus. Guys aren't just anybody. They're good. Scene pun berlanjut di mana Harry dan Mary bertemu, sedangkan Lloyd menunggu di tempat yang salah. Selama berjam-jam ia menunggu Mary, tapi tak kunjung datang. Sementara ia bersenang-senang dengan Mary. Setelah kelelahan menunggu, ia pun mendapat alamat Mary dan pergi menuju tempat itu. Namun setelah sampai, ia pun melihat sahabatnya yaitu Harry sedang mengantar Mary pulang. Dan hal itu membuat Lloyd sangat kecewa. Nah, makanya guys, kalau mau embat cewek jangan deh nyuruh teman yang nyamperin. Jadi gini, tuh kan? Aduh. Oke deh, lanjut. Singkatnya, malam pun tiba, di mana Harry akan menemui Mary. Tetapi Lloyd mengetahui hal itu, dan sengaja menaruh obat pencolai perut di minumannya. Harry, old buddy, old pal. Yeah? Will you join me in a good luck toast before you head out? Oh, sure thing. Whatever you think will help your... You know why I like you, Harry? Because you're a regular guy. Saat tengah menunggu Mary, tiba-tiba ia merasa sakit perut dan pergi ke toilet. Dan apesnya ternyata toilet itu sedang rusak. Wah, udah. Harry, are you in there? Be right out. I hope you're not using the toilet. It's broken. Huh? Sementara itu, Lloyd pergi ke rumah Mary dengan perasaan yang sangat sumringah dan menemui Mary, hingga ia mengatakan kalau ia akan mengembalikan koper tersebut. You want to jump on the bike with me? We can go get it. Unless you're busy. No! I don't want You just wait. I don't believe it. You really have it. Of course I have it. Singkatnya, sampailah mereka di hotel dan Lloyd mengatakan kalau ia menyukainya. Tetapi perasaan Lloyd pun dibalas dengan pernyataan Mary kalau ia tidak bisa bersama dengan Mary walaupun 1:1 juta. 1:1 juta nih, gengs. Least you can do is level with me. What are my chances? You mean that like 1 out of 100? I'd say more like 1 out of 1,000,000. Hal itu membuat hati Lloyd pun hancur. Oke, nanti kita akan tahu, gengs. What are you doing here? Dan tiba-tiba ia didatangi seorang pria yang mengejar koper tersebut. Namun ternyata uang tersebut sudah tidak tersisa lagi. Hanya tinggal cek putih aja nih. Atau bond. What is this? What is
this? Where's all the money? 25,000. Might want to hang on to that one. Sampai suatu ketika mereka bertiga disekap dan Harry ditembak oleh pria itu. You killed my best friend, you bastard! If it's in. Namun ternyata ia tidak mati. Seketika itu datang polisi meringkus pria tersebut. Dan datanglah suami Mary, Bob, untuk kemudian diperkenalkan dengan mereka berdua. Namun sontak Lloyd menembaki pria itu secara membabi buta. Lloyd. Lloyd. Huh? I said this is my husband, Bobby. Tapi itu hanya hayalannya saja, guys. Oke, dan di akhir film mereka bertemu dengan satu bis penuh wanita cantik nih. Hi, y'all. You'll have to excuse my friend. He's a little slow. Wow. Tamat. Ternyata guys, suaminya Mary ini diculik oleh pria tadi dan uang tersebut sebagai tebusan atas suaminya. Jadi begitu. Oke, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan kenalkan pacar incaranmu ke teman bahaya. Itu aja. Dan bye-bye. See you in the next video.